Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini ketemu kita di akhir pekan ya. Tapi meskipun akhir pekan justru ada berita yang menurut saya ini mengejutkan, Bung Rocky. Ini saya kira kita sendiri sudah berapa ya? Sepekan yang lalu ya kita pernah ngobrolin berita ini, kita mendengar info ini. Tapi sekarang justru yang diucapkan oleh Pak SBY. Nah, kalau Pak SBY yang mengucapkan ini, saya kira ya ini lebih sahih lah daripada kuping kita gitu ya, Bung Rocky ya. Ya, itu isu atau info bahkan penundaan pemilu dan kita mengerti kenapa Jokowi berupaya menunda pemilu. Pertama karena konsolidasi kekuasaan Pak Jokowi Hmm. belum sempurna tuh untuk memastikan bahwa pemilu itu akan dilanjutkan oleh pengganti dia. Kan itu Hmm. intinya. Yang kedua, juga konsolidasi dari PDIP yang juga belum sempurna tuh. Hmm. Sehingga memerlukan semacam proposal uh, apa namanya itu sistem tertutup tuh. Hmm. Karena mungkin dianggap bahwa PDIP sebagai partai lebih penting daripada kader-kadernya. Kalau ditaruh namanya kan itu Hmm. nanti kok Hmm. nomor satunya koruptor kayak begitu kan. Nanti Hmm. diacak di dalam. Tapi Hmm. yang lebih penting adalah pengetahuan Pak SBY yang bertahun-tahun ada di kabinet, pasti kupingnya masih tertinggal di situ. Macam-macam. Oke, oke, gini, Jadi gini, supaya ya orang ya. orang paham apa yang terjadi gitu ya. Kenapa Anda tadi kok langsung bicara juga soal penundaan pemilu? Saya bacakan dulu dong ya infonya dari Oke. Pak SBY supaya orang kemudian tak paham konteksnya. Gini, saya ambil salah satu beritanya dari Kumparan ini ya. Ya. Jadi ini beritanya. Ini sebentar beritanya ini berita tanggal 18 Februari 2023 ya. Ini tadi malam. Jadi begini disebutkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya mendapat informasi Hakim Mahkamah Konstitusi akan segera memutus gugatan Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang berjalan. SBY mengatakan dirinya tertarik dengan isu gugatan undang pemilu itu karena menyangkut sistem pemilu. Saya mulai tertarik dengan isu penggantian sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup. Ini dimuat oleh Pak SBY di akun Facebooknya nih, Bung Rocky. Jadi ini resmi ya di Sabtu kemarin. Jadi informasinya Mahkamah Konstitusi akan segera memutus mana yang tidak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini sebelum yang lain. Dari sini saya sudah memiliki satu catatan. Dia mempertanyakan apakah benar sebuah sistem pemilu akan diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai sesuai dengan agenda dan timeline yang ditetapkan KPU. Nah, jadi sebenarnya berita yang dibawa oleh Pak SBY ini kelihatannya Mahkamah Konstitusi akan menyetujui gugatan kembali ke sistem proporsional tertutup kan gitu ya, Bung Rocky. Kemudian pertanyaannya kenapa Ya. kok tadi Anda bicara soal penundaan pemilu? Nah, ini yang perlu kita kita jelasin Ini Bung Rocky. ini sebetulnya eh, satu paket aja kan penundaan Mm-mm. pemilu, sistem tertutup. Jadi semua itu adalah upaya untuk eh, menunda proses pergantian kekuasaan karena istana belum selesai konsolidasi. Tapi lebih penting lagi kita mau pahami kritik Pak SBY. Kalau sudah disiapkan dari awal, kenapa di tengah-tengah diubah caranya? Artinya ada ketakutan kalau sistemnya terbuka lalu partai-partai yang busuk itu yang pameran caleg-caleg busuknya itu diketahui rakyat. Kan itu soalnya tuh. Tapi di belakang ini semua kita bisa mengerti bahwa Pak Jokowi ingin sogok beberapa tokoh supaya diem lah, jangan terlalu banyak mempersoalkan istana tuh. Dan tentu itu kalau kita lihat dari awal kan itu proposal Ibu Mega tuh. Ya, Dan pasti Pak Jokowi menganggap oke okay, kalau proposal itu memungkinkan Ibu Mega tidak lagi menjadikan Pak Jokowi sebagai anak buahnya, ya itu bagus juga tuh. Atau tidak jadikan mm, kader, tidak lagi diomel-omelin kira-kira. Tetapi mm, ini strategi yang berbahaya karena banyak hal yang bisa lahir dari situ. mm, Misalnya kemampuan kita untuk mengawasi pemilu itu akan dibatalkan atau menjadi tidak efektif lagi karena kepala-kepala daerah yang pasti akan ikut campur untuk menentukan hasil akhir di KPU daerah tuh. Karena pejabat-pejabat ini diangkat oleh Jokowi bukan diangkat oleh rakyat. Jadi banyak spekulasi yang berlangsung di dalam proposal itu. Yang lebih berbahaya lagi adalah kalangan akademisi yang kelihatannya memang udah disogok negara untuk mm, membenarkan dua hal itu atau penundaan atau bahkan
penggantian sistem pemilu itu. Jadi sekali lagi upaya-upaya semacam ini kita tahu bahwa kalau kita membayangkan misalnya 2024 itu pemilu bersih, maka dari awal kasakusuk ini udah menunjukkan pemilunya nggak akan bersih. Isu penundaan, isu mobilisasi aparat daerah, isu pengangkatan PLT yang tugasnya cuma bagi-bagi BLT, isu para pimpinan universitas disosialisasikan untuk mendukung perpu penundaan pemilu. Jadi semua ini adalah persiapan untuk membatalkan pemilu sebetulnya kan. Dengan gampang kita anggap ini untuk membatalkan pemilu. Ya, ya, ya. Dan begini yang juga saya kira logiknya, karena kan semua partai politik kecuali PDIP di parlemen itu sudah menolak, ya, sudah menolak untuk sistem proporsional tertutup itu, gitu ya. Nah, dan saya kira ini kan juga bisa jadi justifikasi nanti muncul ketidakpuasan. Saya kira partai-partai politiknya sendiri mungkin tidak biasa-biasa, mereka tidak akan ketidakpuasan itu tidak akan berujung pada kerusuhan politik itu. Tapi kan ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menunda pemilu dengan menggunakan justifikasi itu sebagai mungkin munculnya semacam kerusuhan, kan kira-kira gitu ya. Ya. Jadi ini persiapan, ini semacam persiapan kejahatan lah. Kan ini bakal ribut nih, antara partai akan ribut. Pak SBY aja udah ribut, dan itu artinya Pak SBY pasti akan mengerahkan Demokrat untuk protes. Demikian juga Demokrat akan meminta PKS ikut, PKS akan meminta Nasdem ikut, maka terjadi kerusuhan itu. Kasakusuk di DPR, pasti akan ada voting di DPR misalnya dalam soal penentuan Tuhan, lalu terjadi bagian-bagian bereskalasi ke daerah-daerah, lalu dinyatakan ini darurat sipil. Kira-kira begitu kan? Jadi jalan pikiran itu kalau disebut darurat sipil, maka pengendalian daerah itu akan kembali pada presiden. Karena semua kepala daerah sekarang diangkat oleh presiden. Jadi kita tahu taktik itu. Tapi kalau kita anggap bahwa ini taktik yang cerdik, ini justru taktik yang dungu. Karena semua orang tahu ujungnya. Jadi persiapan kejahatan itu terlalu terbuka justru. Jadi kalau diam-diam ya masih bisa lah. Ini kan kejahatan untuk membatalkan pemilu demi memperpanjang kekuasaan tuh. Jadi intinya begitu. Nah, sinyal-sinyal semacam ini yang pasti dibaca oleh intelijen asing. Amerika pasti tahu ini ada akal-akalan tuh. British, Inggris pasti tahu nih. Jadi Indonesia dalam sorotan, dan semua saya kira dubes atau diplomat asing menganggap bahwa Indonesia sedang mempersiapkan semacam apa namanya soft authoritarianism itu, atau otoritarianisme yang berbasis pada perubahan undang-undang. Tetap intinya adalah otoritarianisme. Kenapa? Karena penguasa nggak mau diganti, kan itu anti otoriter kan. Nah, dalil ini akan berhadapan dengan global democratic value yang lagi didengung-dengungkan seluruh dunia. Jadi Pak Jokowi memancing semacam, atau udah membakar, udah mulai membuang puntung ke dalam jerami yang kering. Ya. Jadi sebenarnya kita melihat penggantian sistem dari kembalinya sistem proporsional terbuka ke tertutup itu hanya untuk pintu masuk penundaan pemilu. Sebenarnya bahasa mudahnya seperti itu ya, Bung Rocky ya. Iya, karena memang sengaja dibuat supaya ini isu meledak. Padahal ini isu apa? Isu yang cuma datang dari PDIP lalu digede-gedein kan. Artinya udah ada pembicaraan antara PDIP dan Istana. Dan itu artinya memancing kemarahan 8 partai ini nih. Dan rakyat mungkin nggak terlalu paham itu. Tetapi kalkulasi kita buat rakyat nanti diminta untuk paham. Ini ada kerusuhan nih, kita mau bilang tertutup terbuka aja. Macam-macam itu. Dan fungsi itu bukan sosialisasi penerimaan itu akan dilakukan oleh PLT ini yang udah diangkat, yang berapa, mungkin udah 80% diangkat hari ini, yang 370 pejabat daerah itu. Ya, dan gini Bung Rocky, saya mendengar dua hal juga, bahwa sebenarnya Istana juga udah punya survei-survei ya yang menunjukkan bahwa kalau terjadi penundaan pemilu itu sebenarnya tidak akan terjadi apa-apa, rakyat akan terima biasa. Rakyat kita kan memang nggak peduli soal begini. Yang kedua, partai-partai politik dari pembicaraan kita dengan teman-teman di parlemen, termasuk bahkan teman-teman oposisi juga sebenarnya senang-senang aja kalau terjadi penundaan pemilu, karena mereka juga bisa jadi anggota DPR lagi, bisa jadi anggota DPD lagi gratis kok gitu, nggak perlu biaya yang besar gitu. Ya, saya diundang beberapa kali oleh partai-partai di daerah itu untuk kasih yang disebut bimbingan teknis. Dan itu yang terjadi, entah partai pendukung penguasa atau partai oposisi. Kalau saya tanya tentang setuju nggak kalian penundaan pemilu, itu 100% setuju.
Ya mungkin satu orang yang ya tapi itu artinya melanggar konstitusi. Tapi itu basa-basi doang. Di belakang pikiran mereka ada uang gratis selama 3 tahun, yaitu gaji segala macam. Bahkan ada yang terang-terangan begini Pak Rokia, mending tunda aja deh pemilu tuh supaya kami bisa pulang modal, kan lumayan 3 tahun 600 juta yang kami keluarkan. Jadi mereka udah hitung kira-kira setiap orang mengeluarkan 600 juta rata-rata tuh, itu belum pulang modalnya tuh selama 5 tahun ini. Jadi sekali lagi pragmatisme itu juga diketahui oleh Presiden Jokowi atau ya presiden yang tahu soal itu tuh, sehingga diambil resiko itu. Toh nanti juga akan didukung oleh DPRD misalnya. Kalau DPRD bergerombol di depan istana bilang kami mendukung penundaan, itu artinya ada mobilisasi lagi, dan itu yang sangat mungkin terjadi itu. Kita bisa pastikan bahwa kegiatan istana hari ini membujuk untuk pembatalan pemilu. Ya, jadi mesti kita ingatkan bahwa kalau pemilu ditunda, itu kan artinya selama 3 tahun pemerintahan sekarang, rezim sekarang itu bisa melakukan konsolidasi dan mengatur segalanya dengan cara ya itu tadi memperpanjang penjabatan Pak Jokowi. Jadi jangan dipikir hanya berhenti tunda dengan 3 tahun, itu bisa ditambah 1 periode lagi, 2 periode lagi, atau bahkan 3 periode gitu. Ya, itu kan biasanya ada appetizer dulu itu sebelum main course. Appetizernya ya penundaan karena ada kerusuhan, ada ketidakpuasan ekonomi, masih belum ada kepastian, macam-macam hal di situ. Tapi itu semacam umpan untuk mengetahui publik bisa paham nggak itu. Kalau publik paham, berarti publik juga paham kalau Pak Jokowi periodenya diperpanjang 1 kali lagi kan. Jadi semua adalah akal-akalan dari tukang masak istana untuk menguji apakah makanannya lesat, diterima rekta apa enggak tuh. Tetapi kalau dia nggak diterima akal sehat, itu artinya rakyat paham bahwa ini adalah jebakan dan demokrasi akan berhenti dalam jebakan-jebakan pragmatis dari Presiden Jokowi. Ya. Dan sebenarnya ini kenapa pemerintah pede banget dengan penundaan pemilu ini? Kan sudah dilakukan itu di daerah-daerah dengan PLT yang sekarang total 272 kepala daerah itu dan 30 gubernur di provinsi dari 20 provinsi, dari 30 provinsi, kan mereka merasa ternyata nggak ada apa-apa, rakyat juga nggak ribut kok. Jadi kalau presiden juga nanti diperpanjang masa jabatannya juga dijamin nggak akan ribut gitu masyarakat. Saya kira itu yang ada di asumsi Presiden Jokowi, bahwa kan kita tahu ya APBN kita nggak kosong-kosong amat tuh, banyak uangnya di situ. Itu yang dulu, yang setahun lalu kita ada indikasikan bahwa uang hasil ekspor kita atau ekstraktif industri segala macam itu dimaksudkan untuk bermain politik di 2023, dan kelihatannya itu tuh. Ya, jadi APBN kita cuma dipakai untuk 2 hal, yaitu bermain politik dengan menyogok rakyat dan bikin IKN, itu aja kan. Itu menjadi modal yang ada di depan kita cuma itu, dan kita paham itu bahwa memang kalau kesejukan politik tidak terganggu, artinya bisa dibuat sejuk dengan sogokan goodie bag, BLT, minyak segala macam itu artinya memang ada persiapan kejahatan. Jadi perut rakyat disumpel dengan karbohidrat supaya otaknya nggak berpikir kan itu dasarnya tuh. Jadi pemerintah yang curang semacam ini, dia justru memamerkan ketidakpahaman dia. Jadi presiden sekarang lagi mengajarkan bagian yang buruk dari Machiavellianisme tuh. Yes. Jadi saya kira jangan terkejut ya kalau dalam mungkin 2 pekan ke depan gitu ya, saya kira akan muncul keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa sistem politik kita kembali ke proporsional tertutup, bukan sistem proporsional terbuka seperti dimainkan oleh Pak SBY tadi gitu ya. Itu artinya Mahkamah Konstitusi udah jadi kacung dari si kacung gitu kan. Dia jadi kacungnya kacung. Karena tetap kita ingin Mahkamah Konstitusi itu justru harus lakukan judicial activism, bukan sekedar menerima judicial review yang kemudian akan dibatalkan. Kan mestinya begitu ada sinyal bahwa politik hendak dikembalikan pada sistem tertutup, mestinya ada semacam ya public address lah dari juru bicara atau ketua MK. Nggak usah langsung tentang isunya, tapi beri peringatan aja kan bahwa ada kecenderungan politik kita akan diasuh kembali oleh sistem yang isinya adalah beli kucing dalam karung. Itu kan ucapan kecil itu kita tahu kalau begitu Mahkamah Konstitusi paham keadaan tuh. Dan kalau itu nggak diucapkan, nanti Mahkamah bilang kan kami nggak boleh berkomentar. Ini bukan komentar.
justru di dalam prinsip judicial activism, Mahkamah Konstitusi mesti aktif menerangkan pada publik kemungkinan pelanggaran judicial kan, soal-soal semacam itu. Itu fungsi noblesse oblige dari fungsi kemuliaan dari mahkamah. Yes, oke, baik, Bung Rocky. Jadi akan ada peristiwa besar, ya, yang dan itu pintu masuknya dimulai dari keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk kembali ke menerima gugatan judicial review sistem proporsional tertutup, ya, Bung Rocky. Kita tunggu saja karena saya kira kekuatan-kekuatan politik lain, anasir-anasir demokratis pasti juga tidak akan diam, termasuk juga seperti kita sebut tadi, Amerika, Eropa, negara-negara Eropa, negara demokratis juga tidak akan diam kalau ada kecenderungan Indonesia akan kembali menjadi negara otoritarian. Ya, itu pentingnya kita ingatkan. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi berubah menjadi mahkamah konspirasi. Nah, itu. Ya, yes. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi ya kita ya. Ketemu di ide 0%. Yes, oke, 0%. Yeah.